Halo, selamat siang Mita. Selamat siang. Oke, baik. Kali ini saya sudah terhubung dengan Mita. Mmm, saya akan, memperkenalkan diri dulu sebelumnya. Perkenalkan, saya Ayu Lestari. Kali ini saya akan, mendampingi pada sesi konseling hari ini. Baik, sebelumnya dalam sesi konseling ke depan, dalam 30 menit sesi konseling, kita sama-sama akan mencari jalan keluar yang terbaik. Terlebih saya ingatkan bahwa diri kamu membantu sepenuhnya di sini dan, saya akan mengupayakan yang terbaik untuk membantu kamu saja. Tapi, segala hasil dan keputusan bagaimana dari, diri kamu pribadi, seperti itu ya, Mita? Oke, selanjutnya beberapa hari lalu sebelum konseling ini terlaksana, saya sudah menerima pesan atau email yang dikirim oleh kamu, yang isinya, mengenai beberapa hal gitu ya, yang di mana kamu menceritakan ada beberapa hal yang mengganggu diri kamu ketika kamu sedang marah atau, kamu merasa kamu mudah marah pada suatu hal. Kemudian karena hal tersebut yang akhirnya membuat diri kamu mudah mengekspresikan kesedihan pada hal lain juga, seperti itu. Dan akhirnya, meluapkan dengan tangisan. Bahkan di sini kamu merasa bahwa kamu lemah dalam situasi tersebut dan kemudian selanjutnya apakah kamu bisa menceritakan kepada saya bagaimana hal ini bisa terjadi? Iya Kak, jadi, eee, aku tuh mungkin bisa dibilang tipe orang yang mood swing. Jadi di mana kalau misalnya aku ngerasa ada sesuatu yang mengganggu aku, jadi misalnya aku lagi fokus terus ada sesuatu yang mengganggu aku tuh langsung berasa kesel gitu. Jadi dan rasa keselnya itu terkadang bukan hanya rasa kesel, "Oh ya udah kesel doang," gitu. Tapi kadang tuh, eee, langsung kayak pengen nangis gitu. Kayak misalnya, pas kemarin juga, di mata kuliah psikologi keluarga, kan disuruh nonton video. Jadi sebelum memasuki, apa namanya, tatap maya melalui aplikasi, disuruh nonton video dulu yang ada di Odoo. Nah, pas nonton, ternyata koneksi jaringannya, nggak stabil gitu. Jadi, kuota pun terbatas dan WiFi pun ternyata yang ada di rumah mati gitu. Kan jadi itu baru nonton beberapa menit dari 45 menitan, dan itu karena langsung kesel gitu, sedangkan waktunya itu mepet gitu buat tatap maya sama dosennya. Nah akhirnya ya udah, karena kalau kesel pun takutnya kalau langsung diekspresikan dengan kata-kata itu bakal ngeluarin kata-kata kasar, sedangkan aku tuh kayak menghindari dari apa ya, untuk mengeluarkan kata-kata kasar. Jadi aku lebih sering tuh, kalau misalnya emosinya negatif gitu, aku lebih sering ngungkapinnya tuh dengan, tangisan gitu, jadi meluap aja. Nah, mungkin karena terbiasa kayak gitu, jadi kalau misalnya aku ngerasa dikit aja, apa namanya, ngerasain kesel gitu, entah kejadian atau suatu kejadian yang nggak sesuai sama keinginan aku gitu, atau ekspektasi aku, ya aku biasanya langsung nangis gitu. Jadi, kayak, kecewa sedikit apapun atau kesel sedikit apapun itu pasti aku kayak langsung mau nangis gitu. Oke, baik. Berarti dari keterangan kamu barusan gitu, kamu bermaksud untuk, mengatakan bahwa kamu itu, tidak bisa untuk mengontrol diri seperti itu ya? Terlebih tadi, yang menyebabkan kamu marah telah kamu sampaikan seperti itu, bahwa kamu beberapa hari lalu marah karena kejadian WiFi di rumah tiba-tiba mati, seperti itu ya, Mita, ya? Iya, Kak. Oke. Eee, Bagaimana sih keadaan diri kamu ketika perasaan tidak nyaman tersebut terjadi? Perasaannya, sih maksudnya kenapa sih harus, kejadian pas lagi kuliah gitu kan kalau misalnya kuliah kan ketinggalan dikit juga kan misalnya kayak langsung, apa ya, langsung nggak mood gitu jadi tiba-tiba jadi Mhm. males kayak gitu. Atau misalnya kalau di luar kuliah gitu, misalnya udah ada apa namanya, terencana nih, misalnya sore ini, bakal keluar sama siapa gitu, atau mungkin, bakal ngapain, tiba-tiba ada aja yang bikin, apa ya, bikin mood yang tadinya baik jadi
buruk kayak gitu, jadi nggak baik, itu kayak langsung ya udah langsung diem, langsung males ngapa-ngapain kayak gitu. Jadi, karena apa ya, karena rasa kesel yang sama mood yang nggak bisa apa ya, yang susah dikontrol gitu, jadi, eee, kegiatan-kegiatan yang udah kadang ter-planning itu jadi udah terbengkalai aja gitu. Seperti itu ya. Oke. Eee, Berarti dari cerita kamu barusan gitu, kamu juga, mengatakan atau kamu menyadari hal itu terjadi gitu ketika kamu sedang marah sama suatu hal gitu ya, kemudian, kekesalan itu masih tersimpan dalam diri kamu dan akhirnya kamu ikut, kesal juga pada situasi-situasi lain atau kejadian lain yang terjadi di hari-hari kamu, begitu yang kamu rasakan, Mita? Iya, Kak. Oke. Eee, ada nggak sih, di mana situasi pada saat itu terjadi, ada nggak sih yang kamu khawatirkan dari setiap kejadian tersebut terhadap diri kamu? Khawatirnya sih, eee, ya pekerjaan-pekerjaan yang udah, ke-planning gitu mau dikerjain, jadi nggak dikerjain kan. Terus juga, apa namanya, kayak mikir gitu, kalau misalnya susah apa ya, susah ngontrol emosi yang negatif, kalau misalnya dikit-dikit nangis gitu, misalnya kecewa dikit nangis atau kesel dikit, bawaannya tuh pengen nangis gitu, karena nggak kalau misalnya ngeluarin kata-kata kan pasti, kata-kata yang kasar lah yang keluar kayak gitu. Mmm, Sedangkan untuk menghindari itu, ya kependem akhirnya kan cuma bisa nangis. Jadi khawatirnya kalau misalnya kayak gini terus jadi kayak merasa, "Kok lemah banget ya jadi orang?" Kayak gitu, atau, mhm. eee ini gimana ya biar bisa kuat gitu. Jadi kan kadang juga nggak enak kan, kalau misalnya dikit-dikit nangis dikit-dikit nangis gitu. Oh, baik, seperti itu. Eee, Selanjutnya seberapa seberapa besar sih, dampak dari yang kamu alami ini gitu, pada situasi lainnya gitu, atau tadi kamu katakan bahwa kamu kehilangan, apa ya, kesempatan untuk bisa mengerjakan tugas gitu. Ada lagi nggak sih dampak yang menurut kamu tuh mengganggu diri kamu banget terhadap, sikap atau keputusan kamu dalam menyelesaikan masalah seperti ini? Kalau mengganggu cuma itu aja sih Kak tadi, sama lebih ke khawatir aja sih maksudnya, kalau misalnya terus-terusan kayak gini gimana mau, apa ya, menghadapi masalah yang besar gitu. Cuma kadang, kalau misalnya lagi kesel nih, terus, ada hal lagi nih, misalnya ada hal lagi yang kayak buat happy, entah karena, hanya kata semangat aja atau misalnya ucapan Mmm, semangat aja, itu kan kayak bisa bangkit lagi gitu. Cuma kalau misalnya udah bisa dibilang kalau misalnya mood-nya lagi nggak baik, lagi buruk kayak gitu, ya udah, kayak males aja gitu tuh. Jadi kalau misal orang mau ngomong apa, atau misalnya, lagi apa namanya, bicarain apa sama, mhm, aku gitu lewat chat atau apa, ya udah aku males nanggepin gitu. Karena mmm, emang keadaannya tuh kayak lagi nggak baik gitu. oke. Biasanya berapa lama sih kamu mengalami situasi tersebut gitu? Mood swing ini ya, maksudnya mood kamu itu berapa lama terjadinya gitu? Mmm, Kalau ngerasain mood swing sih udah lama, Kak. Tapi dalam situasi maksudnya dalam situasi tertentu aja itu tergantung sih, karena kalau misalnya kayak nggak ada yang bikin semangat lagi atau bikin bangkit lagi, entah dari apa ya, entah dari apa yang misalnya kalau lagi nggak mood tuh cuma nonton gitu, nonton YouTube atau misalnya scroll-scroll apa yang nggak jelas. Tapi kalau misalnya ada yang kayak bikin mood lagi kayak gitu, jadi kembali lagi gitu. Cuma kalau misalnya itu ya udah kadang, ya udah habis itu tidur, entar baru bangun udah mendingan kayak gitu, udah nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kesel kayak gitu. Mmm, oke. Selain itu ada nggak sih yang kamu lakukan ketika mood kamu tuh sedang berantakan, Mita? Selain kamu tadi menyampaikan kamu scroll-scroll aplikasi apa, atau kamu menunggu semangat dari orang lain gitu, ada nggak sih yang kamu lakukan atau memunculkan dari diri kamu sendiri gitu? Yang dilakukan kalau misalnya udah nggak mood gitu sih, udah diem aja di kamar. Karena Mmm, emang lebih apa, emang waktunya tuh lebih banyak di kamar, lebih nyaman di kamar. Jadi kalau misalnya emang lagi nggak mood atau apa, ya udah, di kamar, terus kalau nggak tidur. Terus kalau misalnya emang
kayak merasa, ih pusing ya tidur mulu, baru kayak keluar kamar, nyari udara segar sebentar, habis itu masuk lagi ke kamar gitu. Jadi emang kayak kamar itu tempat ternyaman dalam keadaan apapun gitu. Jadi ya emang lebih banyak di kamar. Oh iya, berarti dalam hal ini kamu menyetujui bahwa ketika mood itu sedang berantakan gitu, kamu lebih memilih untuk menyendiri di kamar ya daripada pergi keluar-luar sama teman-teman atau mencari motivasi dari luar seperti itu ya? Iya lebih sering. Cuma Hmm. kadang kalau misalnya ada yang mau ngajak keluar atau apa, dan Ya. apa ya, dan kayak hati, oh ya deh kayaknya ini bisa nih buat apa namanya, buat Mm-mm. bangkitin semangat itu baru. Cuma nggak kayak setiap lagi bad mood terus orang ngajak tuh mau aja gitu keluar. Jadi kayak kalau keadaan bad mood itu lebih pemilih sih kayak gitu. Hmm. Oh, berarti ada waktu di mana kamu mau diajak keluar atau kamu juga nggak mau untuk seperti membalas pesan yang tadi kamu katakan seperti itu ya. Jadi tergantung bagaimana kembali lagi pada diri kamu seperti itu ya. Iya. Oke. Eh, biasanya apa sih yang biasanya kamu lakukan dari dampak ini kepada orang sekitar? Kamu merasa nggak sih kalau orang sekitar itu terkena dampaknya dari hal ini? Atau biasanya kamu memendamnya sendiri, kemudian menyelesaikan masalahnya sendiri? Hmm, kayaknya orang lain pasti kena dampak deh. Apa ya, walaupun kecil ya gitu. Jadi kayak misalnya dari luar nih, dari pergi terus tiba-tiba kayak ada aja nih di luar pas pergi sama teman-teman atau sama siapa gitu. Terus kayak bikin nggak mood itu akhirnya pas pulang kan ditanya sama orang tua atau apa kayak ya udah jawab tapi kayak sewajarnya. Habis itu kalau udah selesai ya udah langsung ke kamar lagi. Ya udah di kamar juga ngeliat HP sih biasanya. Daripada pusing kan kadang kepikiran. Soalnya kayak orangnya tuh mikirin banget gitu aku. Jadi kalau misalnya daripada kepikiran, oh iya tadi kayak gini, gini, itu jadi mending tidur gitu. Oke. Hal yang menyebabkan kamu tuh menjadi kepikiran banget sama hal itu terus-menerus tuh apa sih? Yang paling melekat di diri kamu sendiri gitu? Eh mungkin tergantung ininya sih, tergantung penyebab Hmm. apa ya? Tergantung penyebab berubah mood gitu. Jadi kalau misalnya nggak mood itu karena misalnya udah ada planning nih, misalnya sore Ya. mau jalan gitu, udah ada planning, nah akhirnya nah di siang harinya atau apa itu kayak ada kegiatan lain yang menyebabkan sore itu tuh nggak bisa jalan, padahal itu tuh udah ke planning gitu kan, udah Ya. misalnya udah dari semalam atau misalnya dari pagi udah planning, oh habis ini tuh habis ini, jadi kayak udah ngatur jadwal, oh ini tuh sempat habis kegiatan ini tuh sempat loh kegiatan ini gitu, tapi karena kegiatan ini segala akhirnya kan efek kegiatan lainnya. Nah, jadi itu yang buat ini sih. Oh gitu. Oke. Em, selanjutnya, apakah kamu udah pernah mencoba untuk melakukan apa yang membuat diri kamu ini tenang gitu, atau membuat keadaan menjadi lebih baik? Tadi kan sudah kamu katakan ya bahwa kamu biasanya tuh nonton YouTube gitu ya, atau scroll-scroll. Ada nggak sih hal lain? Ada nggak? Hmm, waktu itu pernah sih, tapi waktu itu tuh karena eh, gue punya masalah sama seseorang, sama nggak jadi keluar gitu, nggak jadi jalan gitu kan. Nah, akhirnya eh, pergi kan di sini ada mall terdekat dekat rumah Hmm. dan nggak jauh, jadi pergi ke mall ada tamannya gitu. Hmm. Dan ini udah duduk beli makanan minuman, habis itu ke taman itu, dia udah duduk sambil ngelihat kayak langit-langit Hmm. di sekitar. Hmm. Tapi kan kadang bosan juga ya, maksudnya sendiri juga terus bosan juga. Dan pasti kan ditanya sama orang tua, ngapain jalan sendiri kayak gitu, Hmm. apa namanya, ntar kenapa-napa gitu. Jadi emang dikhawatirin juga. Jadi itu sempat, maksudnya sempat
bisa sih ngeredain gitu, tapi pas balik ke rumah ya kayak keinget lagi gitu. Cuma pas di luar tuh pas nyoba apa ya ngeliat pemandangan-pemandangan sekitar adem gitu rasanya. Cuma kalau ke rumah tuh kayak keinget lagi karena kan kalau di rumah kan kegiatannya cuma tiduran, nonton TV, main HP gitu. Jadi Hmm. ya paling apa ya paling sering sih kalau misalnya ngerasa pusing atau bad mood itu ya tidur. Oh gitu. Eh, apakah kamu pernah nggak sih merasa rugi gitu ketika dampak itu terjadi? Selain pada secara eksternal ya, maksudnya kamu nggak bisa untuk ngumpulin tugas gitu ya, karena kamu sedang tidak mood gitu dan kamu nggak bisa mengerjakan tugas gitu. Ada nggak sih hal lain yang membuat kamu rugi terutama dalam jangka panjang? Kalau diri kamu merasa kamu udah marah pada situasi apapun itu gitu. Kalau rugi Hmm. penyesalan sih ya. Aku kayak ngerasa menyesal karena mungkin karena sering misalnya ada masalah ini terus kayak dipendam emosinya kira kan emosi negatif juga gak keluar. Misalnya juga eh apa sih nangis terusan juga kadang aku mikir apa ya kayak kok lemah banget sih jadi orang kayak gitu. Akhirnya pernah belajar kayak cuma nahan, udah belajar bodo amat, tapi sebenarnya kepikiran, cuma kayak udahlah bodo amat gitu. Nah, pada suatu saat ketika meledak, jadi kan kayak bener-bener semua tuh emosi dikeluarin gitu. Jadi kayak bener-bener ya udah pokoknya bener-bener meledak kayak gitu, udah nggak bisa digambarkan meledak kayak gimana. Sampai akhirnya ya habis itu kan pasti kan merasa misal gitu kayak kok kenapa tadi harus misalnya harus marah-marah, kenapa tadi harus kayak teriak-teriak kayak gitu gitu sih. Oke. Penyesalan sih Hmm. dampak ininya. Oke. Apakah bisa dikategorikan belakangan ini bahwa kamu tuh selalu menggunakan solusi yang sama untuk menyelesaikan masalah gitu? Apa sih yang paling sering ketika kamu sedang moodnya berantakan, kemudian ada nggak sih solusi yang itu aja yang kamu lakuin gitu? Maksudnya gini loh, kamu kan tadi berkata gitu bahwa pada saat kamu sedang tidak mood gitu, kamu melihat situasi luar. Nah, ketika kamu tidak bisa melakukan hal itu gitu, ada nggak sih situasi yang biasanya paling sering kamu lakukan untuk mengembalikan mood kamu menjadi lebih baik lagi? Eh, apa ya? Enggak sih, paling tidur kayak gitu doang sih. Hmm. Paling sering tidur. Tapi kalau misalnya kan bad mood itu karena orang gitu, karena seseorang atau misalnya karena temen kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah mendingan gitu, udah kayak agak reda, itu bilang gitu ke temen yang apa ya, yang penyebab gitu. Tadi tuh gue kesel sama lu kayak gini kayak gitu. Lu sih nggak gini gitu. Walaupun orang itu apa ya, walaupun orang itu kadang kesel, ya Allah cuma gitu doang misalnya gini. Tapi aku ngerasanya oh lega gitu karena udah dikeluarin gitu. Kayak unek-uneknya tuh dikeluarin. Oh gitu. Terlebih gitu, saya ingin bertanya gitu. Kamu tadi sebelumnya mengutarakan bahwa ketika kamu punya masalah, kamu nangis gitu. Apakah setiap kali kamu punya masalah, kamu melakukan hal itu, atau kamu tidur saja dan kemudian langsung menyelesaikan permasalahan itu dengan sendirinya, atau kamu yang memulai dahulu? Eh iya sih, maksudnya biasanya sih tidur. Tidur cuma kalau misalnya merasa kayak udah lebih baik, ya udah kegiatan seperti semua lagi. Jadi kan kalau habis bangun tidur kadang udah kayak lega, terus juga pikiran tuh kayak refresh gitu kan. Walaupun apa masih kepikiran cuma ya udah gitu. Cuma lebih sering tuh kalau misalnya ngadepin masalah atau misalnya dapat kritikan dari orang yang apa ya, yang pedes atau misalnya yang apa ya, yang kita pikir ya iya sih gitu. Cuma gua kan emang orangnya kayak gini. Cuma kalau dikritik gitu, ya iya ada benernya juga mungkin salah atau apa gitu. Ya jadi lebih ke ini sih. Kalau misalnya bad mood tuh bad mood saat itu juga. Jadi mikirin, ya Allah gak enak banget ya dinilai orang tuh gini-gini misalnya kayak gitu. Tapi apa ya, kalau misalnya udah berjalan waktu gitu, apalagi udah misalnya
malam tidur terus besoknya ya udah biasa aja gitu, udah biasa lagi. Oh gitu, baik. Jadi kamu merasakan bahwa dengan tidur itu akan membuat keadaan kamu itu menjadi lebih baik begitu ya? Iya, jadi Oke. kayak pikiran tuh sejenak tuh apa ya, istirahat lagi. Jadi apakah, itu menjadi solusi untuk setiap permasalahan gitu, yang terjadi kemudian solusinya adalah tidur begitu, Mita? Enggak sih, Biasanya apa sih mungkin yang tidur kamu itu lakukan? kayak ya kalau aku maksudnya tidur itu kayak misalnya kayak hal-hal kecil yang buat aku bad mood gitu. Kadang kan itu mungkin dari kesalahan aku, misal atau misalnya keadaan-keadaan yang nggak bisa emang disalahin gitu, kayak misal WiFi mati atau misal Mmm, kuota, mau habis atau limit gitu. Kan itu emang apa ya, emang keadaan yang kita mau nyalahin siapa kayak gitu. Akhirnya karena mhm, emang kesal sendiri, ya udah, eee, tidur kayak gitu. Atau kalau misalnya, masalah-masalah yang bisa apa, diselesain gitu, ya mhm, biasanya ngomong sama orangnya, tapi kalau keadaannya udah keadaan hati mmm. baik gitu. Oh ya, Jadi oke, kalau baik. misalnya emang masih gedek gitu, Mmm, jadi pas apa, ngutarain unek-unek, aku juga jadi bawaannya tuh kayak kesel gitu. Jadi mmm, apalagi takutnya entar, mengeluarkan kata-kata kasar kan, itu yang mmm. emang, aku belajar menghindari gitu dari kata-kata kasar tuh. Nah, biasanya untuk, permasalahan ini gitu, terlebih kan, sumbernya dari hati kamu gitu ya. Apa sih yang biasanya kamu lakukan gitu untuk mengatasi perasaan kamu yang seperti ini gitu? Ataukah misalnya kamu, pernah mengekspresikan perasaan ini kepada orang lain atau melalui buku harian kamu, atau seperti apa sih yang biasanya kamu lakukan untuk menghindari agar kamu tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak kamu inginkan gitu? Mmm, kalau misal mengekspresikan emosi yang Mhm, negatif itu sih biasanya misal kalau di kamar, apa ya, biasanya sih nonton YouTube gitu. Nonton YouTube kan, dan aku suka kayak channel jurnal mhm. jurnal Risa kayak gitu. Oh ya, Nah baik. paling juga aku, nonton jurnal Risa, cuma kalau apa, kalau ada orang yang untuk apa ya, untuk bisa dipercaya gitu buat cerita, ya kadang juga cerita. Cuma kalau misalnya untuk ke apa ya, kalau untuk ke sosial media Mmm, jarang sih, jarang. baik. Berarti sebenarnya memang itu ya cara yang kamu lakukan untuk kembali menenangkan diri kamu gitu, selain tidur gitu, kamu membuat, circle kamu ya, yang di mana circle itu yang benar-benar kamu percayai gitu kan, yang membuat kamu kepada keadaan yang lebih baik, seperti itu. Dan, terlebih lagi sebelum kita berakhir ya pada sesi konseling kali ini, ada nggak sih saat ini permasalahan-permasalahan yang memang mengganggu aktivitas kamu untuk saat ini gitu? Untuk yang mengganggu aktivitas saat ini sih, kalau misalnya dalam kuliah sih WiFi sama kuota ya. Mmm, Karena WiFi-nya itu, apa namanya, karena gangguan terus, jadi akhirnya, mhm. apa namanya, sepakat untuk nggak pakai WiFi lagi dan akhirnya kan, apa namanya, harus apa ya, PR banget lah gitu, Mhm, harus beli kuota terus, sedangkan iya, maksudnya, selama karantina atau selama setahun mhm, kita nggak, kuliah di kampus, mhm, itu kayak aku nggak ada, apa ya, nggak dapat uang jajan tetap gitu. Jadi kayak mmm, harusnya tuh bisa manfaatin WiFi gitu kayak sebelum-sebelumnya, tapi sekarang kayak harus mikirin, "Kuota aman nggak nih buat kuliah? Kuota aman nggak nih buat kuliah?" Gitu. Jadi itu sih yang kendala kegiatan kuliah. oke. Berarti selebihnya memang kamu menyadari bahwa, oh diri kamu nih, pada masalah lain ya, terlebih bukan karena WiFi aja gitu, kamu udah mengetahui bahwa, "Oh, saya sudah mengetahui cara untuk, menyelesaikan masalah yang ada pada diri saya gitu, ketika saya mempunyai masalah, maka saya akan tidur," gitu, atau saya akan menceritakan kepada, teman atau kerabat yang saya percayai gitu, atau saya, jalan keluar untuk menikmati udara segar bersama teman. Seperti itu yang biasa kamu lakukan ya? Nah iya, kurang lebih gitu, Kak. Tapi Mmm. tergantung situasi hati atau suasana hati. Seperti itu. Oke, berarti kamu juga menyadari bahwa,
emosi yang sedang terjadi dari diri kamu ini tidak begitu terlalu berdampak kepada orang lain ya. Hanya saja kamu membutuhkan waktu untuk sendiri, kemudian keesokan harinya kamu sudah dapat mau gitu bersedia dalam diri kamu untuk menyelesaikan permasalahan itu segera gitu ya. Iya, Kak. Oke. Jadi ini sudah masuk kepada sesi konseling ya Mita gitu. Setelah kita berdiskusi beberapa waktu, alangkah baiknya gitu jika kita simpulkan dulu agar semakin jelas gitu hasil pembicaraan kita. Jadi dari materi-materi pembicaraan yang kita diskusikan barusan gitu, kita udah menyampaikan pada dua hal gitu, atau kita sudah sampai kepada dua hal. Yang pertama gitu, kamu ini sudah mengetahui gitu gimana sih cara yang Anda lakukan gitu untuk menyingkirkan dampak dari kekesalan Anda gitu. Seperti tadi dicontohkan adalah dengan mengekspresikan kepada lingkungan sekitar yang dipercayai dengan tidur, dengan menonton YouTube gitu. Maka hal itu yang membuat Anda menjadi lupa dengan apa ya, emosi-emosi atau perasaan yang dapat mengganggu Anda gitu, dan itu akan menenangkan diri Anda sendiri. Anda sudah mengetahui bahwa Anda mempunyai potensi itu yang sebenarnya memang ada dalam diri Anda dan Anda manfaatkan. Menurut saya itu adalah suatu solusi yang baik gitu ya yang Anda lakukan, dan menurut saya terus Anda untuk melakukan hal ini, dan memang jika hal ini sudah nyaman gitu, terlebih Anda sudah mengetahui solusi apa sih yang Anda lakukan, itu menurut saya adalah suatu hal yang dipertahankan gitu ya. Dan Anda mampu untuk dan Anda harus bilang berterima kasih kepada diri Anda sendiri karena Anda sudah menjaga dan Anda sudah menyadari agar gimana caranya pada saat Anda sedang mood-nya sedang berantakan, Anda tetap menjaga ke orang lain gitu. Untuk seperti contohnya tadi Anda mengusahakan agar tidak keluar perkataan atau kalimat yang kotor seperti itu. Perkembangan saat ini sudah sangat baik gitu ya. Terus yang kedua, hambatannya yang tadi kita sudah bahas, hambatan dari diri Anda gitu. Anda sedikit tidak mengetahui mungkin gitu apa sih sebenarnya yang terjadi sama diri Anda gitu. Misalnya seperti tadi WiFi tadi gitu ya, itu kan adalah suatu hal eksternal yang di luar dari diri Anda gitu. Mungkin dalam hal ini yang perlu Anda lakukan adalah Anda coba untuk memaknai sendiri gitu. Apa sih pentingnya kuliah untuk Anda sehingga Anda tetap berusaha bagaimana caranya untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan baik gitu walaupun dihimpit oleh beberapa hambatan seperti itu. Ya, mungkin seperti itu sesi konseling hari ini berjalan selama 30 menit. Jika ada nanti perkembangan-perkembangan lainnya atau hal lain yang ingin dikonsultasikan dalam hal ini, kita akan membahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Kalau begitu, saya akan tutup sesi konseling ini. Terima kasih dan tetap semangat untuk kegiatan sehari-harinya, tetap terus semangat untuk mengoptimalkan diri gitu atau menemukan kekuatan dan juga nilai-nilai dalam diri kamu. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Iya, makasih. Silahkan live saja.